Sekarang tuh udah nggak usum superhero, seorang superhero sendiri menyelamatkan dunia. Terus tuh usum Superman sorangan, karena usumnya Avengers. Nah hiji KB kolaborasi untuk menyelamatkan dunia. Itu pula yang diterapkan oleh Jabar Quick Response. Tolong bahasa asing lieur aja bener Avenger. Orang nyawana Avenger teh film Avenger maksudnya. Jangan sampai kita berniat mau menolong orang, malah direlokasi, ditolong orang gitu. Ya. Jangan jadi sebaliknya. Nah, itu tidak apa ya, falsafah atau relawannya tidak ada. Terus sekarang itu tingkat kesadaran masyarakat untuk jadi relawan itu tinggi. Sedang tinggi berarti, trennya bagus ya berarti ya. Jadi rakyat masyarakat Indonesia terutama orang Jawa Barat itu antusias untuk jiwa menolongnya itu bagus. Karena iya dibebaskan ke saya supirnya. Kang mana bebaskan orang relawan bantuan masyarakat. Begitu kababat sia Nabrak pagar tukang bakso. Ojeng naon ya. Ojeng kentengna kababat. Selamat pagi bener ya? Pagi menuju siang. Selamat pagi menuju siang. Kembali lagi di Harewas Bojo. Wargi Jabar, sekarang kita agak beda ini setupnya. Kita biasanya kan di kantor di Saparua. Sekarang mau di mana, Ip? Di hutan. Di hutan Gunung Naon itu ya? Gunung Takokak. Takokak. Bukan. Gunung 300 mdpl. Kalau rasanya cocok pisan ya teh, alam-alam teh. Rada tiris Tapi enjoy-nya. Soalnya kita memakai Eiger. Eiger Yan. Tembus apa? Tembus angin. Kita tuh sekarang dibantu juga untuk properti dari Eiger. Seperti kita tahu, Eiger adalah salah satu brand yang sudah melanglang buana, Asarif. Ya. Sampai ke luar negeri udah pada tahu. Swiss terakhir. Swiss, ada toko di Swiss. Ada Vincent Desta. Ada Vincent Desta sama apa? Yang itunya, yang promonya Vincent Desta di Swiss. Nah, berarti terus kabukti pisan si Eiger teh memang sudah mendunia. Brand yang mendunia dengan kualitas terbaik. Eiger. Bangga, Asarif. Nah, kali ini Harewas Bojong. Kita belum perkenalan. Nah, iya makanya Lupa saya. Ditemani dengan para pegiat lah ya. Pegiat legendaris. Iya. Sama relawan. Yes. Nah, kan betul. hari ini teh hari apa? Hari Relawan Internasional 2023. Nah, kami tidak berdua saja, ini ada siapa? Perkenalkan dulu. Diri dulu silakan. Nama saya mah Obel. Aya singkatanna Obel teh. Orang beken jeung wanian. Orang terserah lah kumaha dijawab. wanian. Aja aya singkatan. Mang Obel. Nama aslinya Mas Kang Soleh. Kang Soleh, tapi sudah terkenal dengan kata Obel, orang berani dan wanian. Legendaris. Mun hiji deui ini sudah tidak asing Saya Jenggo. Singkatan aya singkatan mun singkatan. Aya singkatan. Biasa we jenggot. Jenggot. Jadi beban. Abi jadi beban ya. Sia masuk tara nyamuk. Kudu dibuka walkman aja. Oh ya, singkat. Berarti mun kitu ge mateng jeung Sarip kudu aya singkatan aya adil. Sarip heula so. Sarip. Sabar, riang, dan pecinta wanita. Lu sabeuna nama Sarip eta dan teh sabar tapi ripu. Nanya ripu. Tapi ripu abus pisan. Ih mateng ya? Mateng. Beban, mateng, makin lama makin ganteng. Ting mata totolonyong. Jadi aya singkatan kieu kan. Aduh jadi beban ieu guys, kudu aya mantapnya. nya Ada kedatangan nih Pak Obel sama Kang Jeng. Lain Pak, Mang. Jadi Mang lamun di Obel. kegiatan ayeuna jelema mun ngobrol ngamangkeun. Nah, Eta teh pertanda orang geus akrab. Lamun baheula bae Sunda ieu. Dan saya ya. Lamun baheula atau dulu nya sebutan teh Kangnya. Kang A, Kang si ieu, Kang ieu tah. Eta teh panggilan keraban. Namun ayeuna lebih identitasna ke Mang. Mang.
Mang Udin, Mang Sarip, Mang Mateng, Mang Usman, Jenggo. segala macam. Oke. Gitu. Tapi Asari biar kita ngobrolnya lebih oke, bari ngopi bener ya. Ah, ngopi heula, cician heula ya. Tinggal Cician heula. si Eger Di Eger itu, lokasi Eger. kos kieu mah Eger, ya, terbaik. memang kopi Cocok. mah nomor hiji. kopi aja. Kopi Set. aja. Kopi aja nge Ya, tata suka. jeung naon? Cireng naon teh. Ya, punten ya. Pak ieu mah lain sponsor teu kudu disebutkeun. Kopi Tos lah ya, tos lah nya. Ya salah kela bareng dong, cheers dulu dong. Harumnya. Harumnya. Dede Inun pasti iri lihat kita. Oke? Cheers untuk kemanusiaan. Untuk kemanusiaan. Aya atuh caina. Aya nyaan ya mah, kopi nyaan. Ah, di mana? Kopina enak, ngan amis teuing. Kopi si Ali. Kopi kurang gula. Udah nyebut amis teuing ngana kurang gula. Karena kompak. Lain Jangan yang arah di nanti. TV-TV ya ulah tuh jika di TV-TV. Tah, ayo mah kieu we. Karena geus kita mulai aja pembicaraan Ya. agak serius. Tadi ada we tapi tong serius teh Ya. ya. Santai Nah. we, santai. Santai. Abi ngadangu teh, saya dengar-dengar teh, Mang Obel sama Mang Jenggo itu salah satu tim dari tim disaster Jabar Quick Response. Betul. Tim disaster teh naon sih? Coba jelasin ke wargi Jabar. Tim disaster itu yang diprakarasai oleh Jabar Quick Response, tim di kebencanaan ya kan? Ya disaster di kebencanaan ya, Betul. yang merespon aduan-aduan tentang kebencanaan. Nah, di musim sekarang itu banyak ya kebencanaan, apalagi di minggu-minggu ini nih gitu. Karena udah masuk musim bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi. Jadi, memang intensitas hujan sering ya, tinggi Naik, gitu. tinggi. Tinggi. Jadi tim disaster nih merasa terpanggil gitu, hadir. Nah, Bang Obel juga kayak itu buat lah. Salah satu Tim ya. disaster teh, gitu. Itu bagian dari tim. Ada yang longsor, ada pohon tumbang. Pohon tumbang. Ya sampai ada yang memang menjadikan adanya korban jiwa. Ya, sampai memakan korban jiwanya. Gitu. Jadi kita tim disaster memobilisasi teman-teman relawan di daerah. Jadi kita tidak semuanya tim disaster merespon. Jadi kita juga ada jaringan di daerah kabupaten kota se-Jawa Barat. Jadi, Di 27 kota dan kabupaten Jawa Barat Jawa ya. Barat gitu. Jadi kita juga berkoordinasi lah gitu. Bermitra pada saat kebencanaan itu. Alright. Mantap. Mang Ya. Obel ada tambahin? Tambahan disaster dibuat di JKR itu kan di JKR itu ada beberapa kanal ya. Betul. Ada 9 kalau nggak salah. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka kata saya. Tak kenal. Oh, tak kenal nun. Udah iwai aja. Jadi sahabat kanal lah. Salah satu ada kebencanaan. Nah, kebencanaan itu memang menjadi seksi lah ya, Ya. di daerah kita itu terutama di Kota Bandung. Ya, ya. Karena potensi bencananya sangat banyak. Kalau nggak salah menurut ahli itu ada 12 potensi bencana. 12 Mang Obel. Tapi kudu disebutkan izin ada luas kayak Oh, sisi Sionya nanya masyarakat. Jadi kita memberikan informasi yang baik-baik. Nah, dari masalah itu JKR membuat tim khususnya yaitu namanya disaster. Nah, untuk apa? Untuk percepatan penanganannya Ya. si disaster itu. Nah, yang dilakukan oleh disaster JKR ini untuk menyambut ke musim penghujan, hidrometeorologi itu, dan memang kita secara tanda kutip bersepakat, Mang Jenggo, saya, Pak Soma, dan teman-teman bahwa begitu setiap tahun masuk musim bulan November, Desember, Januari itu kewaspadaan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Monitoring kayak gitu ya. Monitoring itu. Makanya kita membuat program. Namanya apa? Program 3 jam keluar itu keluar dari kantor JKR lah ya, dari wadah, untuk bersosialisasi bagaimana caranya berkolaborasi supaya kalau terjadi sesuatu itu terkoordinir dengan
rapih lah gitu. Itu Dengan tujuannya jaringan-jaringan dengan jaringan yang ada di daerah masing-masing. Larang Mang Obe mah mun ngajelaskeun. Kos kereta cepat kan Karena sudah terlatih. Sudah terlatih. Di lapangan harus gini. Komunikatif. itu. Mang Gitu. Jenggo juga. Betul. Jadi ya programnya. jadi gini, kalau di disaster itu kan datangnya dari dari pribadi gitu ya. Relawan. Jadi mungkin punten kesadayana tidak semua juga aware, peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Karena akan menyita juga ya, akan menyita waktu, tenaga, Ya, pikiran, betul. gitu ya. Jadi memang kalau saya sih menyebutnya teman-teman yang bergerak ini apa ya, super lah gitu. Si Kan relawan. lamun di Amerika mah superhero. Nah. Tah lamun di urang Super Udin. Jadi saya nggak bisa, seru kan gitu. Jadi 3 jam itu teh selain memperkuat ke relawan, jaringan relawan, terus ke instansi-instansi juga ya itu. Nah, jadi hasil dari kunjungan dengan relawan itu dikemas oleh disaster untuk dikolaborasikan nanti dengan dinas-dinas terkait Seperti seperti BPBD, Basarnas, Damkar, BMKG, dan Brimob. Yang notabene dinas itu memang kalau terjadi bencana itu selalu support dan terlibat gitu. Nah, kita ajak lagi supaya proaktif lagi mereka untuk mensupport si relawan-relawan yang ada di daerah gitu. Kalau Jadi di inti nama kolaborasi berarti. Kolaborasi itu. leading sektor kebencanaan itu kan ada di BPBD. BPBD. Secara pusatnya ke pemerintah itu kan nggak bagi-bagi tuh sesuai dengan kapasitas dan kerjaan jobnya masing-masing gitu. Ada Seperti, bidangnya masing-masing. pencarian, pertolongan dan evakuasi itu ke Basarnas gitu kan. Terus ada di keamanan, polisian. Gitu kan. TNI. TNI, polisi gitu kan. Terus masalah Perawat? banjir, tentang cuaca gitu kan. BMKG. Perakiraan gitulah. BMKG juga sama gitu. Perawat. Jadi ada perawat. kesehatan. Nah, Kesehatan juga sama. Jadi semua sektor itu di cash. berkontribusi sebetulnya di kebencanaan ini. Jadi tidak parsial lah, tidak sendiri-sendiri. Namanya teh kolaborasi pentahelik. Pentahelik itu kan ada 5 tuh, Ya. pentahelik tuh. Apa itu? Nah, ada masyarakat, terus pemerintah, terus media, terus akademisi. Nah, dunia pengusaha. Jadi Mitra. pentahelik itu ada 5. Mitra berarti ya satu. Iya. Swasta. Semua Usaha gitu ya. harus terkoneksi gitu. Terintegrasi. Jadi semua juga berkontribusi di kebencanaan. Ya, jadi tadi yang terakhir mitra salah satunya kan Eger juga support gitu. Oh iya, itu Nah, masuknya ke pengusaha. Pengusaha. Ya, dunia usaha. Halus rapi. Sama. Jadi Doni, kalau saya siap. pernah dengar sekarang tuh udah nggak usum superhero, seorang superhero sendiri menyelamatkan dunia. Terus tuh usum Superman sorangan, karena usumnya Avengers. Lah hiji kabeh kolaborasi untuk menyelamatkan dunia. Itu pula yang diterapkan oleh Jabar Quick Response. Tolong bahasa asing lieur aja. Bener, Avenger. Orang nyawana Avenger teh film mah. Avenger maksudnya. Ternyata Avenger teh kelompok. Dari Jadi superhero. kelompok superhero lobaan. Oh, nyawana mah film mah gitu. Ya, Mang Obel sama Mang Jenggo. Saya teh kan tadi menarik lagi sama obrolan tadi bahwa sekarang tuh khususnya di Indonesia dan Jawa Barat selagi musim-musimnya bencana hidrometeorologi. Ya. Otomatis dari Jabar Quick Response khususnya tim disaster ada mitigasi dong. Apa aja sih yang sudah dilakukan sama tim disaster ini? Yang terakhir Mitigasi itu kita lakukan ya. Hampir jadi ada yang meminta ke tim ke disaster ke Jabar Quick Response melalui kanal disaster. Nah, di situ kan jagona di mitigasi mah Basoma. Gitu. Basoma, kebetulan anggota Jabar Quick Response juga. Di luar Basoma teh Bapak Bencana. Kan indungna ting sa. Jadi langsung lahir dan di Batu. Basoma jadi delegasi untuk mitigasi di yang minta ke DPR lah gitu, untuk apa namanya? Yang sekarang lagi dijalani itu yang reguler ke Linmas ya. Linmas di Jawa Barat. Se-Jawa Barat Linmas.
50 Tanjung kabupaten kota. Diapakan? Dilatih. Dilatih. Jadi mitigasi bencana, program mitigasi bencana JKR itu ada dua. Ada yang formal, ada informal. Yang formal? Ya, yang formal itu yaitu melakukan pelatihan-pelatihan. Salah satunya Linmas Jawa Barat bekerja sama dengan Satpol PP. Itu melakukan pelatihan-pelatihan di satu titik dan dikumpulkanlah si Linmas itu komunitas. Nah, ada juga yang non formal seperti gini. Jadi kita mengedukasi melalui media supaya lebih banyak lagi yang mengetahui. Contohnya sekarang geometeorologi, hidrometeorologi hujan. Nah, kita juga mengajak kepada masyarakat kalau terjadi hujan seperti ini, tolong hindari benda-benda yang tinggi lah itu, seperti pohon yang udah tua, lapuk, itu hindari reklame, jembatan JPO, karena besi-besi tuanya itu kan kita tidak tahu, bisa aja sekali menimpa kita, kanu sirah, leheng mun benyol, maut, terus aya deui jalur jalan di Kota Bandung mah. Dek dipercaya dek ente, lamun musim hujan jalan raya jadi sungai. Betul. Karena Banjir Cilencang. Lain Cilencang. Cilencang beda. Cilencang mah ngan saukur hadapeun betis, hadapeun mata kaki di dia. Eta kaituna Ieu Cilencang. mah satuun mah lain Cilencang banjir we. Banjir ya. Eko pasak ieu tah. Eta mah pembenaran kata Cilencang mah. Di sana pasak ieu, Pak. Jeung balaur ieuna limit teh sana. Nah, eta teh membahayakan. Membahayakan karena itu terjadi arusnya. Begitu terjadi arus, orang hayang hayang ngalewat, teu kuat motor tiguling. Nah, kebanyakan mun eta terjadi, jelema ayeuna mah lebih sayang ke harta daripada nyawa. Jadi labaskeun we nya. Harusnya mah antepkeun begitu tiguling, motor ka bawah paling antep we urang mah salametkeun we kitu. Atau emang di udang nya loba nya. Dicepeng lain udah. Dicepeng. Jadi dua nana asup kana ogot gitu. Nah, itu yang kasusnya di mana? Di Bogor sama yang di Cimahi ya. Cimindi. Banyak lah kejadian yang memang bisa membahayakan dengan hal yang sepele. Hal-hal yang sepele itu juga membahayakan. Jadi kita juga selain mengumpulkan massa dari mulai tingkat SD sampai ke tingkat lanjutan gitu ya. Itu teh harus dimitigasi dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang dalam keseharian dilakukan gitu. Kalau di SD mah kan ada programnya juga dari lembaga-lembaga lain gitu ya. Dari kalau di BPBD itu ada SPAB, Satuan SPAB. Satuan penerimaan. Soal inilah ya. Tinggal we. Nah, tinggal tag ya. Editor, kerja editor. SPAB ini artinya di sini. Editor. Edit ya. Tinggal lihat. Jadi nanti teman-teman juga harus juga menginformasikan gitu yang tahu masyarakat di Indonesia itu ya, apalagi di Jawa Barat. Jawa Barat itu ini mah fakta cek lembaga memang berwenang. Ada 12 bukan cek Mang Obel, ada 12 potensi bencana. Di Jawa Barat tuh pasarna bencana punten tapi kayak Mang Obel, Mang Ego, ieu mah saresna nyingsieunan, tapi ini buat juga pengetahuan buat warga Jabar. Kalau boleh tahu 12 itu apa aja? Itu. Ya, kayak banjir, longsor, terus kebakarannya, terus ada puting beliung gitu. Ada seperti itu. Genep. Oh, genep. Terus ada temun daerah pesisir cenah mah ada megatrust gitu kan. Ada tsunami gitu, ada banjir. Jadi gini, ada 3 wilayah yang memang kita terbagi. 3 segmen. Ada wilayah selatan, tengah, sama utara. Sebenarnya kalau berbicara di kebencanaan yang lebih paling utama itu dimitigasi. Karena pencegahan. Karena kalau mitigasi itu terlaksana dengan masif, itu korban akan tereliminasi. Ya tereliminir lah gitu ya, tidak terlalu banyak. Jika afi eliminasi korban, meminimalisir eliminir mah tuh iya nya dangdutannya. Jika api eta mah tuh. Mau koper. Nah, ini teh saya juga pengen. Nah, ini kan
Asyarif, seperti kita tahu, Mang Obel, Mang Jenggot tuh sudah merasakan asam garamnya dunia kebencanaan Asam lah, garam. khususnya di Jawa Barat dan di Indonesia. Kalau boleh tahu, naon sih ada pengalaman menariknya ketika dulu turun ke kebencanaan, terus di mana, apa aja yang menariknya gitu? Mangga ceritakan. Soalnya saya mah jujur weh, tara saya akan turun kebencanaan. Pertama bisa ngarepotkan, kedua tanya ilmuna. Ya makan ilmuna terus eueuan ieu mah. Kalau di kebencanaan itu ya keterpanggilan pribadi itu banyak. Maksudnya teh Panggilan hati. panggilan gitu. Jadi pada saat kita kebayang lawan di tetangga kita gitu, di sekitaran kita ya. Ada yang memang jadi celaka gitu, kecelakaan. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kita tolong gitu. Ini mah yang terkecil aja dulu gitu, jangan dulu yang luas lah. Ya. Yang terdekat aja dulu. Jadi kita rasa ingin menolong tuh harus gitu ya. Bukan hanya saya saja mungkin. Ya. Jadi semua juga bisa melakukan gitu. Cuma mungkin keterpanggilan ini karena saya sering tergabung dengan kelompok atau komunitas-komunitas yang sering ikuti kebencanaan gitu ya. Ya dulu mungkin saya tuh mengobel lebih lama lah. Kalau saya dari tahun 2000-an ke sini operasi SAR gitu. Di relawan tuh ada dua. Satu, Hanya disebut relawan gitu ya. Relawan tuh asal kata dari sukarelawan. Itu kan sukarelawan. Nah, terus ada lagi potensi SAR. Potensi SAR itu relawan dan potensi SAR teh tetek ini jelema mah. padahal mah Itu beda itu ya. Kalau potensi SAR itu penyebutannya dari lembaga Basarnas. Search and Rescue. Search and Rescue potensi SAR. Jadi khusus mencari lah gitu, mengevakuasi, menyelamatkan gitu kan. Nah, relawan ini lebih global. Relawan ini lebih global. Tidak hanya di Search and Rescue saja, tapi di lebih bidang-bidang yang lain. Tadi kata Mang Obel kan ada yang pra mitigasi, itu berarti pas respon, pas kejadian bencana, dan ada pasca. Nah pasca ini kan lebih panjang sebetulnya gitu. Pemulihan ya Bang Ege? Kalau mitigasi itu kan mempersiapkan ketika terjadi bencana, jangan begini gitu, jangan melakukan ini. Nah pas respon itu orang potensi SAR lah gitu, terus sering kan menyelamatkan, mengevakuasi, terus pencarian gitu pada saat bencana itu. Nah di pasca itu lebih panjang lah. Ada sebutnya kalau dari lembaga itu rehab rekon. Apa itu? Rehabilitasi dan rekonstruksi gitu kan. Asalnya misalkan di gempa rumah roboh kan harus diperbaiki lagi, harus lagi. Nah itulah ada beberapa. Kalau teman-teman di relawan itu bukan terkotak-kotak. Oh saya mah jobnya atau kerjaannya gitu, di pra aja. Gitu. Saya mah di respon gitu. Nah saya mah di pasca gitu. Itu bisa di relawannya. Kudu nyambung weh. Jadi respon ku Mang Jenggo, pra ku Mang Jenggo, pasca ge ku Mang Jenggo. Jadi multi talent si relawan. Serba bisa berarti. Serba bisa. Tapi untuk pengontrolan lebih enak, si pemerintah membuat segmen-segmen, ada pra, ada respon, ada pasca. Itu hanya untuk pengontrolan aja supaya dalam melakukan kerjaannya atau kegiatannya itu terkoordinir lah gitu, rapih ya. Apa dulu nih yang harus dikerjakan dan segala macam. Jadi si masyarakat itu tertangani dengan dengan baik lah gitu. Nah kembali tadi ada pertanyaan suka dukanya gitu ya di kerelawanan. Saya aya cerita teuing lucu ya mah teuing pikasieun teuing Pekasebeleun. Kejadian waktu di Cianjur. Gempa ya. Pada saat itu si JGR harus mendistribusikan logistik ke Gasol. Itu memakai truk Basarnas bareng. Dengan pedena, saya jeung timnya termasuk si supir Basarnas, podai tangaranna udah gendut. Langsung menuju ka dieu jalanna cik saya teh ka jalan anu ka puncak teh geuning aya kan ka Cijendil eta gede sencan anu longsor kan aya ka kiri teu apal begitu diasupkeun mah truk jalanna leutik saja moal
Teu asup. Karena hese mundur dan nanya kitunya. Diasupkeun ku polisi oge, andil lah. Karena ieu dibebaskeun sa jeung supirnya. Kang mah bebaskeun da urang relawan kebantuan masyarakat. Begitu bae kababat sia Nabrak pagar tukang baso. Jeung naon ya? Jeung kentengna kababat. Kumaha ditanya. Amuradul tapi tenang kabehan teh ada orang mah relawannya. Tas ini tuh di tengah jalan dicegat tuh, aya nu muda ku motor cegat. Begitu dicegat itu eta supir Basarnas, suarana ya dek tenang. Gempur, kumaha Kang ieu? Teuing urang teh nyaho. Akhirnya ti lupa kemudian JKR berbaik hati. Langsung didatangan, tapi eta tetep si supir eta teh sieun. Nah, koordinator dari Jawa Barat Quick Response menyuruhlah saya sebagai OPWT, ini kayak begitu kayak itu loba jelema tuh, wah, ya mah digulung orang teh. Ngandih lah heula ngobrol-ngobrol digantian lah si pagar eta. Diganti rugi berarti nya? Ya, diganti rugi, lain diganti untung. Namun diganti untung masih serius mana Untung aja. Tapi eta anu jadi naon? Jadi catatan saya mah si Basarna suka teh wanian, efek teh anjir. Sieun oge. Karena salah itunya. Intermezzo lah. Terus yang di pengalaman di Cianjur itu ya ini kayak harus kesadaran pribadi ya. Itu yang jadi relawan, yang jadi korban punten gitu ya. Jadi korban juga harus saling sadar diri lah gitu. Karena Cianjur ini, gempa Cianjur ini kan beritanya atau informasinya nasional gitu. Internasional, Bang. Ya, sampai internasional Cina juga gitu. Ada. Banyak sumbangan atau donasi datang ke situ. Gitu. Ya, di situ kami menghimbau gitu ya pada saat itu ulah sampai kamaruk lah gitu. Aya nu memang blok ini kebagian, ini tidak. Jadi pada saat itu Jabar Quick Response menginisiasi gitu pemerataan untuk donasi-donasi yang masuk pada saat itu bantuan-bantuan. Jadi di lokasi itu banyak yang memang menumpuk, misalkan terpal numpuk di blok ini gitu. Terus alat-alat mandi, alat masak numpuk di sini gitu kan. Jadi beberapa blok memang tidak merata pada saat itu. Nah ini Pak Usman, Bang Obel. Ini kan kalau di relawan ya, kan sekarang teh hari internasional. Nah, di relawan sendiri, kalau makanan di lapangan gimana? Kan kemarin ada dapur umum. Kalau dari makanan gimana enak-enak? Kalau makanan enak-enak. Yang masak? Soalnya si relawan itu sebelum masuk ke lapangan, dia itu udah mempersiapkan. Jadi teman-teman relawan itu ya makanya perlu kita apresiasi lah relawan itu ya, karena dia datang ke lapangan itu dengan kata Mang Jeko itikat sendiri, itikat dengan baik ya, dan harga diri untuk menolong dan juga mempersiapkan peralatan, perbekalan untuk berapa lama sih di sana si relawan itu seperti itu. Jadi tidak jangan sama tengah rugikan ayah di lapangan lah gitu. Kita mau di dapur umum gitu. Mun dapur umum itu lebih enak atau dapur umum dan segala ayah. Jadi si relawan itu harus mempersiapkan diri ya. Jadi safety pribadi itu harus minimal APD juga harus dipersiapkan gitu. Pribadi. Pribadi. Ini ke tempat bencana seperti apa, gempa misalkan. Helm kudu make atuh. Kita SOP itu mah gitu. Lamun ke tempat banjir pelampung harus pakai. Gitu. Itu mah sudah jadi SOP gitu. SOP. Termasuk makanan. Lamun teu bogaeun peralatan eta bisa ka Eger meuli diskon ya. Eger. Nah, mau nambahin. Nah, Eger teh memang menyediakan alat-alat untuk kayak tadi ada helm, safety. Tapi bukan hanya itu warga Jabar. Kita di Eger juga menjual aparel. Seperti ini kemeja yang saya pakai Eger. Cepat keringnya itu. Cepat kering. Waktu dipakai di cuaca panas bikin adem, tapi ke cuaca dingin bikin hangat. Asarip jaketna kumaha? Ieu rojo cuaca tiris. Handeuh teh jero. Mantap. Kan pipi. Seperti ini juga nih. Kalau aparel ya di lapangan itu yang cepat kering.
Quick dry. Terus ringan gitu. Ringan cepat kering, tidak Cek, gerah. kelas. Ngomong-ngomong aparel, nah udah orang tengah di aparel. Aparel teh baju pakaian. Lain singkatan, aparel teh lain. Up. Naon? Juga teh singkatan. Saya lanjutkan ya. Ya, Lanjutkan. Dipotong. Makanan ya. Makanan yang dibawa juga minimal untuk 3 hari. Minimal. Minimal si relawan itu bawa pribadi ya. Apa itu? Makanan-makanan pribadi lah. Gitu Seperti? ya. Ada biskuit misalkan. Nasi. Kalau nasi mah biasanya harus dimasak dulu ya. Apa yang siap saji lah, yang Siap saji. gitu ya, yang bisa dimakan kapan Racikan. saja. Nugget. Kalau nugget harus dipasak dulu ya. Racikan Bisa juga sih gitu ya. beli dulu Cuma, ke nah tapi gini, Boleh ditanya. saya teh apa ya? Kalau mie instannya Nah, kebanyakan memang apa ya berkegiatan di luar ruang gitu. Karena memang gampang atau memang disebut makanan bencana itu mie instan. Mie instan itu ya boleh ditanyakan ke medis gitu ya. Cek saya mah tidak rekomendasi Tidak disarankan. Tapi kalau misalnya darurat mah gimana lagi Nah, mungkin ya? darurat mah mungkin gitu ya. Tapi kalau si relawan itu persiapannya tidak dengan begitu. misalkan keur di bencana bawa naon mangi mie sok Iya. Ya, Dicokot, lamun tapi tong dikonsumsi, Nah, dijual. Berikan sanggup bungkus. Ini Kudu cerdas, kudu jiwa cerdas. entrepreneur. Dijual deui. berikan sangu Iya jiwa pengusaha. Mantap. Nah, saya tuh ini pengen balik lagi Asarif ke sekarang kan Hari Relawan Internasional. Nah, kebetulan Kang Mang Jenggo dan Kang Obel ini sebagai relawan yang sudah senior juga nih, khususnya di dunia kebencanaan. Nah, kalau di Jabar Quick Response sendiri kan sering berkolaborasi ya dengan beberapa relawan. Ya. Biasanya itu relawannya unsurnya dari mana aja? Mang Obel, Mang Jenggo? Ya relawan mah masyarakat umum. Masyarakat umum. Nah, di masyarakat umum itu dia membentuk komunitas-komunitas. Ya. Nah, kesini-sini dari anak-anak sekolahan. Sedikit cerita relawan. Ya, dulu itu tidak ada yang namanya relawan. Dulu itu namanya tim SAR. Nah, kalau nggak salah setelah 2008 ke sini, evaluasi dari pemerintah, keluarlah ya kalimat relawan. Nah, relawan itu identik binaan dari BPBD. Nah, kalau SAR, tim SAR atau POTSAR itu binaannya dari Basarnas yang tadi Mang Jenggo disebutkan. Nah, siapa aja yang bisa jadi relawan itu semua masyarakat yang ada di Indonesia yang punya aware ke kebencanaan atau lingkungan itu disebut relawan gitu. Ya apa ya, relawan itu memang sekarang mah apa ya, ada skill masing-masing lah gitu. Jadi peningkatan kapasitas seperti misalkan kalau memang suka berkegiatan di perairan, mereka juga menggali atau meningkatkan skillnya Kemampuannya. di perairan gitu kan, dengan mempersiapkan perlengkapannya, Perahu, skillnya, payung, skill. semuanya gitu. Kalau memang di gunung ada di pencarian misalkan di gunung hutan gitu ya, sama evakuasian ya, skill itu Skill. skill Kebiasaan anak muda sekarang. peningkatan kapasitas lah. Nah, kita sering dan Jabar Quick Response menginisiasi untuk itu. Jadi peningkatan kapasitas untuk komunitas-komunitas yang bergerak di bidang masing-masing. Nah, ke peningkatan skill itu bagian dari mitigasi. Mitigasi Nah, juga salah bagian satunya dari pencegahan. Pencegahan. Oke. Kayak di JKR kan yang selalu latihan rutin Ya. tiap minggunya. Nah, itu tuh mitigasi. Jalan, Tour de gang. Gitu. De gang. The gang in the groove. Jadi seperti itu ya. Jadi unsur-unsur relawan yang biasa turun ke kebencanaan itu pertama dari komunitas, tentunya. Lalu mungkin dari ada potensi, dan juga mungkin dari swasta. Nah, harus diingat juga sekarang itu tingkat kesadaran masyarakat untuk jadi relawan itu tinggi. Sedang tinggi berarti. Trennya bagus ya berarti ya. Jadi rakyat masyarakat Indonesia terutama orang Jawa Barat itu antusias untuk jiwa menolongnya itu bagus, tinggi. Cuma sayangnya tidak dibarengi dengan aturan yang semestinya. Nah, harusnya secara ininya sih ada aturan, cuma jarang dilakukan lah di lapangannya. Kedepannya mungkin dengan adanya JKR, disaster dan koordinasi berkolaborasi dengan relawan, dengan dinas, itu aturan itu bisa dilaksanakan kalau terjadi sesuatu di komunitas
kemudian hari. Mau nambahin dikit, tadi kan dari unsur relawan yang ada di Jabar Respon kan pertama dari komunitas basisnya, lalu dari potensi SAR dan juga dari swasta Ansari. Nah, salah satunya Eger. Nah, itu karena dari kebencanaan yang sudah direspon sama tim disaster Jabar Respon, selalu Eger ini selalu membersamai, baik itu support dari logistiknya, bahkan tidak jarang juga teman-teman dari Eger turun langsung ikut ke lapangan ini. ikut ke lapangan, ikut membantu warga yang terdampak dari bencana itu. Makanya respect untuk Eger. Dan si Eger ini produknya bukan untuk penggiat alam terbuka aja, Tapi ternyata dari kalangan artis, dari kalangan pelajar itu memakai sekarang semuanya. Eger! Jadi semua kalangan si Eger mah untuk segmen wae. Eger untuk Bisa. semua kalangan. Hah? Aduh. Eger sering oke di tempat bencana ya. Iya. Seperti halnya tenda gitu, tenda untuk yang darurat gitu kan. Terus ada sleeping bag, ada jaketnya, Ya. ada beberapa yang memang untuk membantu evakuasian yang terkena bencana. Alat evakuasinya juga Alat support evakuasinya ya. ada gitu. Jadi Memang support Eger ini keren. Seperti tenda yang belakang ini. Coba gerak bobo deh dia. Nyaman. Tenda, kursi, ieu. Kursi nyaman gelas. Pakai Eger. Tanya mah baheulanya didatangkeun ti luar. Nah, semenjak Eger aya, nah, kebutuhan masyarakat khususnya Jawa Barat itu bisa diakomodir ku si Eger mah. Bahanna hayang naon tinggal. Eger. Datang ke Eger. Sa boga duit. Nah, boga duit. Tapi insya Allah aya diskon. Tinggal kuat ku nyaman ge siga dikasih. Hayang sare tungtung Jangan bisa yoganya kayaknya. Ya, mantap. Oke, bentar kalau. Tadi saya teringat tadi obrolan sama Mang Obel bahwa banyak relawan yang memang tidak semestinya ya ternyata ya. Tidak banyak yang menyalahi aturan sebenarnya. Aturan tidak dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, saya tuh pengen tahu mungkin dari warga Jabar ada yang pengen jadi relawan. Nah, mereka harus bagaimana dan apa saja yang mesti dilakukan ya secara koridornya Prosedurnya. gitu. Boleh dijelaskan? Ya, seperti tadi Mang Jeng katakan, jadi si relawan itu harus punya skill. Nah, skillnya apa? Minimal kita tahu dasar-dasar kegiatan hidup dalam terbuka. Ya, Nah, tinggal nantinya spesifikasinya mau ke sungai, Ya. air, atau mau ke tebing, atau ke hutan, atau di urban. Urban, perkotaan ya. Nah, tapi yang paling penting aturan ke relawan di kebencanaan itu, kalau kita mau terlibat di kebencanaan, wajib lapor lah minimal, harus lapor ke siapa lapor. Kalau secara aturan itu ke BPBD. Nanti kita lapor ke BPBD bahwa saya dari komunitas A misalkan dengan kekuatan berapa personil, terus bawa logistik untuk kemampuannya berapa hari. Nah, nanti ditugaskan oleh si BPBD. Oh, kalian nanti di bagian logistik, bagian doorlock dan segala macam. Itu aturan itu. Nah, aturan itu yang dikejar oleh JKR sekarang untuk kolaborasi dengan dinas-dinas. Jadi tidak semata-mata kita audiensi dengan dinas-dinas itu bukan hanya sekedar obrolan biasa tapi atau berbicara masalah logistik, bukan. Tapi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sudah diatur itu akan harus dilaksanakan menurut si JKR gitu ya. Jadi aturan-aturan yang diundang-undangkan itu harus dilaksanakan dengan supaya apa? Supaya kedepannya kalau terjadi soal itu terorganisir dengan rapi. Jadi penanggung jawab BPBD turunannya itu mengikuti gitu. Jangan sampai kalau sekarang kan ya kebanyakan aturan sudah ada, begitu ada kebanyakan Pak aing we maneh ka mana, urang ka mana. Jadi akhirnya tadi cek Mang Jengo di satu titik terpenuhi kebutuhan, satu titik kekurangan. Itulah relawan. Kolaborasi itu penting berarti ya. kolaborasi itu penting. Jadi relawan itu ya jangan berharap di tempat bencana itu segera tersedia. Enak gitu ya. Makanya saya bilang minimal buat 3 hari aja gitu persiapan untuk seorang relawan gitu. Ya tidak memungkiri ya, maksudnya skill juga harus ditingkatkan gitu. Nah itu ada materi survival gitu. Selama 3 hari itu kita harus mempersiapkan apa saja gitu pada saat ke tempat bencana itu untuk menolong orang. Jangan sampai
kita berniat mau menolong orang, malah direlokasi, ditolong orang. Gitu. Ya. Jangan jadi sebaliknya. Nah, itu tidak apa ya, falsafah atau relawannya tidak ada. Ya. Terus tambahan lagi nih, Apa? banyak Resep ya, kalau resep saya ya. gini ya, begitu terjadi kepecahan, kalau kita berpikirannya kan si masyarakat itu tidak dilibatkan. Padahal saya sering ngobrol di tempat kepecahan, masyarakat itu harusnya dilibatkan. Jadi diajaklah sama kita untuk mendistribusikan. Nah, karena mereka juga pingin, cuma karena tidak ada wadahnya atau tidak ada waktunya lah, tidak diberi kesempatan sama kita. Akhirnya dia jadi penonton. Iya. Padahal dia itu pingin menolong Harusnya juga ikut andil gitu. juga, ya. Ikut andil. Nah, kedepannya kalau terjadi sesuatu, tong ragu-ragu lah. Tolong Bantu dan ajakkan mereka untuk jadi tim kita juga. Karena dari segi psikologinya, dia juga kalau dilibatkan otomatis traumanya akan lebih cepat hilang juga karena dikasih kesibukan. Odin, tong ulang we, ayo ngilu. Dek naonnya. Euy, ka mana we orang ngilu we heula gitu Ya, harus terlibat juga di saat dilibatkan lah, harus dilibatkan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya saya boleh tarik nih kesimpulan, memang untuk menjadi relawan itu tidak sulit ya. Tidak sulit. Asal kita ada kemauan. Dan kemampuan pun bisa diraih kalau ada kemauan yang besar gitu kan. Kita bisa belajar segala macam. Jadi untuk warga Jabar yang ingin jadi relawan, makanya persiapkan, baca-baca dari sekarang. Insya Allah kita bisa bantu warga Jabar dengan lebih baik lagi. Oke. Nah, ini terakhir kita mendoakan kejadian yang Marapi ya, Sumbar. Marapi, nah itu mudah-mudahan korban dan sekarang yang masih proses pencarian bisa ditemukan dan yang gugur di lapangan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Dan semoga juga petugas yang bertugas di sana yang mengevakuasi diberikan keselamatan dan kelancaran ya. Amin. Satu lagi kalau saya untuk closingnya menghimbau kepada warga Jabar sekali lagi. Musim hujan ini sudah datang. Ya, yang tadi sebutkan itu hindari pohon-pohon tua. Terus kalau tidak mendesak, begitu terjadi hujan jangan keluar rumah, udah diam aja kecuali mendesak. Karena itu banyak terjadi. Itu aja mungkin himbauan untuk musim sekarang itu. Dengan di rumah makan ya makan ya. Warga Jabar sekarang seperti Kang Obel tadi bilang, jadi memang hal-hal yang memang bisa membahayakan tolong dihindari. Karena udah musimnya sekarang tuh. Biasanya kita harus mempersiapkan juga ya hal-hal yang memang sekecil apapun lah gitu warga Jabar untuk menghindari bahaya kebencanaan ini. Saya juga ada tambahan. Warga itu baru raya ya. Kita di wilayah Kopo, Jadek dan wilayah-wilayah yang suka curhat ya. Lamun hujan tong diterobos kayak bisi palit amit-amit gitu kan. Anjing cicing we di domat ngopi lah. Naonnya sate lah rokok daun. Bukan duit. Duit. Apa sama duit cicing we di dinya. Tambahan dari saya mah. Jadi tolong tambahan dari saya mah ya mungkin untuk warga Jabar pada khususnya tadi tetap waspada, tetap berhati-hati dan tadi kalau misalnya tidak mendesak teuing mah mangga di rumah weh. Ya soalnya lebih aman di rumah. Yang tadi kata Sarip juga kalau lagi di jalan juga hati-hati karena di rumah keluarga kita sedang menunggu kita untuk pulang. Oke. Mantap, brother. Paling gitu aja tuh Sarip untuk udah. episode kali ini mah kita mau lanjut camping enak Ya, cik kurang ajaran. Masih nyaman soalnya Eiger terbaik. Sarua pasang presit. Saya kayak Sarua dek macul dia. Yang kencai suatu banyak. Oke, paling gitu aja untuk Harawas Bojong di edisi kali ini. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Tapi paling kita jangan lupa untuk warga Jabar jangan lupa like, Komen, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, paling gitu aja. Saya saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Harawas Bojong selanjutnya. Dadah. Jabar Quick Response untuk kemanusiaan.